Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Mari kita yang bersyukur di Jumat pagi ini, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Kita awali dengan doa, kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Sampai di waktu kini kami merasakan kehadiran-Mu yang terus menyemangati kami untuk mengerti bagaimana kami bertanggung jawab dalam hidup ini dengan iman sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Karena itu ya Allah, kami mohon firman-Mu di pagi ini semakin memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, beriman, berakal budi, sehingga lewatnya kami semakin mampu menyatakan kualitas diri kami baik secara intelektual maupun spiritual demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Engkau anugerahkan kami kuasa Roh Kudus-Mu agar lewatnya kami selalu memiliki semangat yang tidak pernah pudar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah di sorga karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu aku menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milik-Mu adalah milikku dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 diberikan tema oleh Majelis Sinode yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, yaitu tanggung jawab gereja. Saudaraku, kalau kita berbicara gereja, tentu kita pahami betul itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Persekutuan orang-orang percaya artinya kumpulan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, dituntun keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang kasih Kristus. Maka itu berarti kepada mereka yang disebut gereja,
tidak lagi berada di dalam kegelapan, tetapi berada di dalam terang. Nah, di dalam terang inilah saudaraku, gereja harus bercahaya. Karena tidak ada terang yang tidak bercahaya. Artinya dia harus menerangi kehidupan di mana gereja itu berada. Dia harus menjadi pelita yang memberikan sesuatu yang bisa menyemangati, motivasi bagi manusia yang lain untuk juga bisa memberdayakan potensi yang ada pada mereka sebagai kekuatan diri mereka sebagai manusia yang diberkati oleh Allah untuk menghadirkan hal-hal yang baik, untuk berdampak kepada kehidupan yang lain, tentunya kepada hal-hal yang baik. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena ternyata itulah tugas dari gereja yang tidak bisa ditolak oleh semua warga gereja, termasuk saya dan Bapak Ibu. Makanya tema khotbah kita katakan tanggung jawab gereja. Nah, ketika persoalan ini kita tarik dalam konteks kekinian kita, artinya dalam realitas hidup kita saat ini, di mana bangsa kita sedang mempersiapkan masa indah yang dikenang selama 75 tahun mereka mempertahankan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah lewat pejuang bangsa kita. Maka tentu di sini gereja pun harus hadir, terlibat secara total di dalam pemberdayaan potensi yang ada padanya untuk ikut membangun negeri ini yang Tuhan sudah merdekakan. Oleh karena itu saudaraku, terlalu sering saya katakan gereja itu adalah bagian integral dari bangsa ini, bagian yang tak terpisahkan dari negeri ini. Dia selalu ada untuk negeri ini dalam kebutuhan atau dalam persoalan apapun. Gereja tidak akan pernah bisa membatasi dirinya di dalam dia menghadirkan dirinya yang melayani, yang bersaksi di dalam kehidupan di muka bumi pertiwi Indonesia ini. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tahu bagaimana sebagai gereja kita memiliki semangat untuk terus dan selalu mau berkarya. Tentu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa demikian saudaraku? Karena kepala gereja yaitu Yesus Kristus sudah mendedikasikan dirinya seperti yang diharapkan oleh Allah untuk bertanggung jawab di dalam kehadirannya, memanage kehidupan ini secara spiritual. Dan ini yang diteladankan oleh Yesus. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, berarti yang ada dalam diri kita sebagai gereja, yang adalah anggotanya karena dia adalah kepalanya, harus mengikuti teladan itu. Betul-betul ikut bertanggung jawab dalam seluruh penata layanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Bukan hanya soal spiritual saja, tapi juga soal sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Bahkan dalam konteks berpolitik pun kita harus ada di sana sebagai kekuatan gereja untuk memperlihatkan kualitas spiritual, sehingga orang yang selalu bilang politik itu identik dengan kejahatan, tidak akan ada kejahatan karena di sana gereja terlibat secara total memberikan kontribusi yang positif dan imani. Saya pikir ini baik saudaraku. Allah Bapa di sorga sudah memberikan kuasa itu kepada Yesus. Dan Yesus mewariskan itu kepada gereja. Dan gereja harus melaksanakan itu sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah.
Karena apa saudaraku? Kita ini yang adalah gereja disebut mitra Allah, rekan sekerja Allah. Seorang mitra, seorang rekan kerja, dia harus hadir dengan sikap solid di dalam menerjemahkan kehadirannya sebagai rekan atau mitra. Kalau tidak, maka tentu rekan atau mitra ini hanya berbicara tentang keuntungannya. Karena kata solid yang mengikat hubungan di dalam bermitra atau berrekan kerja dengan yang lain, itu akan dibangun dengan sesuatu yang tulus. Solid itu begitu kuat, tak terputuskan oleh apapun. Hanya ketulusan yang bisa dipakai di kata solid itu tadi. Tema khotbah kita yang kemarin dikatakan kita harus melahirkan sesuatu yang tulus. Jadi ini berkesinambungan, berlanjut. Supaya kita tahu saudaraku, betul-betul kita meneladani dalam hidup kita. Kita lihat ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Artinya, Yesus sudah meyakinkan Bapaknya yang mengutusnya dalam kemanusiaan Yesus, tentunya dia sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Dan orang yang sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, ibarat dalam suatu pertandingan, dia ada di garis finish, dia mendapatkan upahnya. Nah, kita saat ini saudaraku, sebagai gereja, kita belum sampai pada garis finish. Kita masih berproses untuk menuju garis finish. Atau ada yang sudah mau sampai di garis finish, artinya mati sekarang atau mati besok. Apakah kita sudah punya sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai tanggung jawab kita sebagai gereja yang Tuhan sudah hadirkan di muka bumi ini, di kehidupan nyata kita ini? Kalau belum saudaraku, saya mau katakan, mari kita kembali bangun semangat diri kita. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Kalau kemudian hari ini kita berkomitmen, saya memulai perjalanan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada Allah yang menghadirkan saya di kehidupan ini, supaya ketika saya tiba di garis finish, entah di waktu yang lama atau di waktu yang cepat, saya akan dimenangkan. Tidak ada yang salah untuk itu. Persoalannya, kita mau tidak meyakinkan diri kita bahwa hari ini dengan kualitas yang ada, dengan kekuatan yang ada, kita mau berdayakan semangat untuk bertanggung jawab di dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan. Saya percaya kita semua menyadari ini saudaraku, bahwa tidak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan untuk bertanggung jawab secara iman di dalam menjalani hidup ini. Karena hanya dengan demikian kita bisa membuktikan kalau kita orang-orang yang mempermuliakan nama Allah, maka kita pun nantinya dipermuliakan olehnya. Karena kita sudah memberikan diri kita seperti yang Yesus katakan di ayat 4 bacaan kita tadi. Dia minta permuliakan dia karena dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah mempermuliakan nama Allah dalam kehidupannya di dunia ini. Dan pasti itu didapatkan. Dalam catatan sejarah, Yesus mendapatkan itu, amin. Dia mati betul, tapi dia bangkit. Dan dia tidak hidup begitu saja di dunia, tapi Tuhan angkat dia naik ke sorga, dan di sana dia menjadi Allah atas manusia dan dunia. Itu yang akan kita terima saudaraku. Itu yang akan kita miliki saudaraku. Kalau kita setia, kalau kita bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan malas, jangan ogah-ogahan, jangan enggan, jangan sungkan, jangan lari, jangan bersembunyi. Beri diri, bertanggung jawab
Apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai pendeta, sebagai diaken, penatua, pengurus, pelkat, komisi, panitia, sebagai jemaat, lakukan tugas kita. Itu tema khotbah kita, tanggung jawab gereja. Kita ini gereja, nyatakan itu. Tuhan terus nantikan karya kita. Jangan pernah merasa lelah dan letih untuk pekerjaan Tuhan. Jangan. Kalau Yesus dulu dia pergi naik gunung, turun gunung, dari satu kota ke kota yang lain, berjalan kaki, tidur di bawah pohon, tapi dia lakukan dengan penuh sukacita bersama dengan murid-muridnya, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Semangat saudaraku, percaya kalau kita berserah kepada Tuhan untuk mau melakukan tugas-tugas kita dengan baik sebagai bukti tanggung jawab kita, pasti Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi semangat, semangat dan semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk bersemangat di dalam menyatakan tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai warga gereja, sebagai pribadi, sebagai keluarga. Tolong pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada, agar kami tetap ada dalam kuasa-Mu dan kuasa Tuhan kami aminkan, memampukan kami untuk memperlakukan hidup ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kesiapan kami untuk masuki ibadah pelkat nanti malam. Jaga hati jiwa kami agar semua kami boleh pakai itu untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami, di ibadah pelkat nanti malam. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.